أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid At-Taufiq, Bapak Imam Muadzin, sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, Ketua Panitia Ramadan, segala ketua-ketua. Biasanya kalau momen-momen sisa-sisa pilkada ini masih banyak ketua-ketua. Pertanyaannya, anggotanya entah mana. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini dalam rangka halal bihalal, acara yang paling sangat bid'ah ini, kita mendapatkan keampunan dan juga diberikan kesehatan dan tetap istiqomah mengisi hari-hari Ramadan kita dengan hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya dituduh jadi seorang salafi, saya harus cepat-cepat mengklarifikasi. Karena udahlah pakai jenggot, pakai jubah kan, sangat pas sekali ciri-cirinya. Kenapa saya bilang ini bid'ah? Kalau dia dikatakan bid'ah, itu kan definisi singkatnya tak pernah dilakukan oleh Nabi. Maka silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang mencari dalil halal bihalal ini, mencari kata halal bihalal dalam Al-Quran dan hadis. Bagi yang dapat, saya akan kasih duit. Berapa yang ada di rekening sekarang ya? 2 juta. Mohon maaf, Ustadz gak banyak duitnya. Mau dibilang 10 juta, lebih banyak duit Pak RW. Anggaran per RW kan sekarang 2 miliar ya Pak RW ya. Mulai dari sekarang silakan cari kata halal bihalal dalam Al-Quran dan hadis, silakan. Nggak ada yang cari. 2 juta loh ini, lumayan kalau dibelikan rokok Lukman. Berapa bungkus? Rokok apa? Lukman. Nggak ada. Berarti kegiatan kita ini bid'ah apa enggak? Siapa yang paling besar dosanya? Saya lah. Kan saya yang ceramah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu halal bihalal? Secara harfiah, halal itu artinya boleh. Kalau kita lihat dalam ilmu al-ahkamus syariah, ilmu fikih, kata lain dari kata halal itu adalah mubah. Lawan mubah itu apa? Haram. Apa halal? Apa itu haram? Yang ditinggalkan berpahala, jika dikerjakan berdosa. Jadi secara harfiah halal bihalal itu maknanya adalah boleh dengan boleh. Bi artinya dengan, halal berarti boleh. Boleh dengan boleh. Tapi secara sejarah, secara historis, halal bihalal ini ada sejak tahun 1948. Dan halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Jadi jangan sangka nanti Bapak jalan-jalan ke Malaysia, ke Brunei,
Tunggu-tunggu di bulan Syawal ini acara halal bihalal yang ada bakwan dan juga tahu isinya nggak akan ada. Jangankan di Brunei dan Malaysia, di masjid ini pun saya ragu nih, ada nggak malam ini? Enggak kan? Itulah. Ini udah makan semua. Udah? Ada yang belum? Insya Allah kita makan bersama di rumah masing-masing. Tahun 1948 itu Presiden Soekarno meminta pendapat kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah ini adalah salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU. Beliau bertanya, wahai Kiai, dengan situasi politik yang tidak baik ini, belum lagi kita baru saja selesai dari jajahan Belanda, apa kira-kira acara yang bisa membuat silaturahim kita bisa tersambung kembali? Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah berpikir, kalau acaranya disebut acara menyambung silaturahim, terlalu mainstream, sederhana sekali. Maka timbullah ide membuat acara halal bihalal. Inti dari halal bihalal itu apa? Menyambung silaturahim. Di mana banyaknya perbuatan haram yang kita lakukan, terlebih-lebih kita yang bertetangga ini. Apalagi tradisi kita di Pekanbaru nih, apalagi khususnya umumnya Indonesia, ketika banyak orang meminta maaf kepada tetangga, kita justru minta maaf kepada orang yang jauh, pulang kampung. Padahal di kampung itu, kalau orang kampung itu kalau kita terkena bencana, bukan orang kampung dulu yang akan menolong. Siapa yang akan menolong? Tetangga kita. Yang mengangkat jemuran kita ketika kehujanan siapa? Tetangga kita. Mengapa kita pulang kampung? Ya karena memang sudah menjadi tradisi, dan memang itulah waktunya liburan kita yang panjang. Maka tak salah juga kita pulang kampung, tak masalah. Makanya kita buat momentum halal bihalal ini untuk mempermudah kita menyambung silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas pada momentum halal bihalal ini selain silaturahim. Yang pertama adalah untuk tetap menjaga kondisi kita stabil setelah Ramadan berakhir. Karena banyak di antara kita yang sudah mulai kendur, di antara kita yang sudah mulai terlena, sehingga membuat Ramadan itu hanya sebatas seremonial belaka. Maka selesai Ramadan, kegiatan Ramadan pun berakhir. Membuat acara halal bihalal ini bertujuan agar semangat Ramadan kita tetap ada. Apa semangat Ramadan yang harus kita tetap laksanakan di bulan-bulan yang lainnya? Yang pertama adalah ibadah puasa. Inilah momentum halal bihalal nih, mengingatkan kita, termasuk saya sendiri. Karena kadang ada juga ustaz nih, jadi ustaz ketika ada panggilan. Ketika gak ada panggilan, ya gak ustaz. Jadi harus diingatkan, kita berjamaah membuat acara halal bihalal ini saling mengingatkan. Termasuk ibadah puasa. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana
summa atba'uhu sittan min Syawal kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia iringi 6 hari di bulan Syawal, maka sama pahalanya dengan berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Bapak bisa nggak kalau diperintahkan puasa 1 tahun penuh? Sanggup? Ibu yang rajin puasa nih, ibu sanggup nggak kalau disuruh oleh Allah puasa 1 tahun penuh? Jujur kali, jawab aja lah iya, agak-agak gengsi. Jangankan ibu, saya punya dibilang orang ustaz pun tak mampu saya. Tapi kalau kita bertransaksi dengan Allah, tak pernah kita rugi. Selalu Allah balas di luar kemampuan kita. Maka orang yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dia iringi 6 hari di bulan Syawal, maka sama puasanya dengan puasa 1 tahun penuh. Bagaimana caranya? Bagaimana hitung-hitungannya? Kata Rasulullah, man jaa bil hasanati falahu asyara amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kebaikan, 10 pahala. 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, coba dikalikan 10. Berapa? 1 kali 10. Ya Allah. Biasanya ibu-ibu ni kalau ngitung-ngitung agak cepat lah. Ini agak lambat. Kenapa? Bu, dah habis duit THR. Sama. Maka ketika dia berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, sama dengan berpuasa 10 bulan. Lalu dia iringi 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 60 itu berapa bulan? 2 bulan. Puasa dia 6 hari di bulan Syawal sama dengan 60 hari, sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan. Maka ketika dia puasa 1 bulan penuh Ramadan, dia iringi 6 hari di bulan Syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Ibu-ibu dah selesai puasa Syawal ya? Sudah? Saya belum lagi. Kenapa Pak Ustaz ni nyuruh orang ceramah tapi dia belum puasa? Saya, Bu, rumah saya selalu datang orang. Kalau kita puasa, orang tersinggung, orang tak selera makan. Kapan saya puasa? Insya Allah hari Senin puasa. Jadi bapak ibu yang belum puasa pun sama. Jangan jadikan alasan hari ini masih tanggal 12 Syawal, masih ada kurang dari 18 hari lagi. Karena bulan Qamariyah ini harinya 30, 29, 30 hari. Tak masalah. Bisa dilakukan dengan berturut-turut atau dengan berangsur-angsur. Pertanyaannya, Pak Ustaz, bagaimana jika kami yang perempuan ini berhalangan? Apakah kami harus qadha dulu atau puasa Syawal dulu? Atau bisa dua-duanya? Maka pendapat ulama itu terbagi kepada 3. Yang pertama, ulama yang berpegang kepada teks hadis. Teks hadisnya apa tadi? Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia iringi 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Ulama yang berpegang pada teks hadis, maka dia berpendapat qadha dulu baru puasa Syawal. Kenapa?
Karena tadi kata-katanya siapa yang berpuasa Ramadan, berarti dia harus sempurnakan dulu puasa Ramadannya. Pendapat yang kedua yang mengatakan puasa Syawal ini kan dia terbatas hanya di bulan Syawal, sementara qada Ramadan bisa 1 tahun penuh. Maka boleh puasa Syawal dulu baru qada. Yang ketiga, para ulama yang mengatakan orang yang puasa qada itu bisa dia niatkan sekaligus puasa Syawal. Dapat pahala qada, dapat pahala Syawal. Qada itu pakai do. Jangan nanti sampai di rumah kata Pak Ustadz puasa kodok. Qada. Ini kadang-kadang harus dijelaskan juga nih. Ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat adalah pendapat ulama yang mengatakan dia qada dulu puasa Ramadannya. Kalau ternyata puasa Syawalnya tak terkejar, maka puasa Syawalnya bisa dia qada di bulan yang lain. Apa intinya? Intinya puasa Ramadan, puasa Syawal. Mengapa kita tetap puasa Pak Ustaz? Untuk menjadikan bulan lain seperti bulan Ramadan, sehingga nanti Ramadan sesungguhnya datang kita tidak terkejut dan mental kita sudah kuat. Yang kedua, mengapa kita mengisi atau membuat acara halal bihalal ini adalah untuk saling memaafkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Protokol tadi. Intinya adalah saling memaafkan. Kalau ada yang bilang acara ini bid'ah, mengapa kok minta maafnya tunggu Idul Fitri dulu? Kan bulan-bulan yang lain bisa. Yang pertama alasannya, bukankah puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun? Apa kata Allah dalam surah Ali Imran? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk menggapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak ketika bahagia dan ketika sulit. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan juga orang yang saling memaafkan kepada manusia. Apa maksudnya? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan. Kalau memang kita mau jadi orang yang bertakwa lewat ibadah puasa kita, maka belum sempurna ketakwaan itu sebelum kita saling memaafkan. Karena memaafkan juga perbuatan orang yang bertakwa. Itu jawaban yang pertama. Mengapa kita saling memaafkan ketika Idul Fitri? Untuk mendapatkan ketakwaan yang sempurna. Yang kedua, mengapa kita saling memaafkan?
Karena momentum hari Idul Fitri ini adalah hati kita begitu lembut. Ya kan? Hati kita begitu lembut. Karena kita latih puasa, kita latih iktikaf. Saya kenal sama Pak Zulkifli ini, iktikaf di Masjid Islamiyah. Di sini ada iktikaf? Ada. Masing-masing. Mana lebih banyak? Ibadahnya atau tidurnya? Tidurnya? Bagus jujur. Jemaah paling jujur selama saya ceramah dari 2011, jemaah Masjid At-Taufiq. Maka tahun depan buat iktikaf berjamaah. Insya-Allah. Insya-Allah kata Pak Ketua. Saya tunggu pula jadwal saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Sampai mana tadi? Mengapa kita saling memaafkan di hari Idul Fitri? Karena momentum Idul Fitri ini hati kita lembut. Kita latih dari berpuasa, kita latih dengan beriktikaf. Apa maksudnya Pak Ustaz? Bedanya hati orang yang bertahajud dengan tidak bertahajud itu adalah hati orang yang bertahajud itu cenderung lembut. Hati orang yang tak pernah sholat malam justru keras. Kalau tak percaya silakan Bapak Ibu praktek. Itulah amalan-amalan para ulama. Kalau Bapak Ibu sekalian membanggakan sholat wajib, itu semua orang bisa lakukan. Tapi ketika kita bisa sholat malam, hanya orang yang terpilih bisa melakukan. Karena hati kita sedang lembut, maka disitulah momentum terbaik bagi kita untuk saling memaafkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, semarah apa kita sama istri. Tapi kalau sudah Idul Fitri, mau gak Bapak maafkan? Serius lah. Tapi katanya biasanya jujur di sini. Mau gak Bapak maafkan istri? Udah saya maafkan Pak Ustadz waktu hari Idul Fitri. Sekarang saya buatnya pula salah yang baru. Ibu, sejahat apapun suami, ketika Idul Fitri mau gak ibu maafkan? Ada yang pura-pura gak dengar, ngomong dia sama kawan. Begitulah gambaran betapa lembutnya hati kita di hari Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain memaafkan itu adalah perbuatan orang yang bertakwa, memaafkan itu adalah amalannya para nabi. Apa contohnya? Ketika Rasulullah dan para sahabat, sedikit ya, kita selesaikan di angka 12, gak usah lama-lama. Ketika Rasulullah dan para sahabat diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy jahiliyah Makkah, 3 tahun lebih lamanya beliau diboikot. Tak boleh ada orang yang transaksi ekonomi dengan masyarakat Islam pada saat itu. Disitulah pamannya wafat. Siapa pamannya wafat? Abu Thalib. Di situ pula istri yang sangat dia cintai wafat. Siapa? Khadijah. Maka setelah itu beliau pun berangkat ke kota Taif, mengharapkan orang-orang Taif mau beriman kepada Allah. Tetapi sampai di kota Taif, bukan tola al-badru alaina yang disambut mereka kepada Rasulullah, bukan marhaban kata-kata mereka kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah disambut dengan lemparan cacian, hinaan, cekikan, sampai darah Rasulullah itu mengalir penuh sendalnya dengan darah yang mengalir dari kepala
Rasulullah yang dilempar oleh batu. Ketika beliau bersedih di bawah pohon sambil berdoa, "Ya Allah, wahai Engkau Tuhan makhluk yang lemah." Beliau berdoa sambil meminta hidayah kepada warga Taif. Ketika itu juga datanglah malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan, "Wahai Muhammad, coba pilih gunung yang mana yang akan aku hancurkan agar orang-orang Taif ini bisa hancur." Kira-kira kalau ibu kayak gitu gimana? Hah? Ibu ngajak orang baik-baik ngutip arisan, tiba-tiba dihina sama orang yang belum bayar arisan. Sementara dia udah terima. Dia terima pertama pula, pas bayar kedua ketiga nak mau bayar. Sampai ibu minta ke rumahnya, tiba-tiba dicacinya ibu, marah-marahnya, "Alah baru duit segini aja kau minta-minta." Datanglah malaikat Jibril sama ibu. Ini misalnya ya, jangan dihayati betul. Disuruh malaikat Jibril itu, rumah mana yang akan aku bakar atau gunung mana yang akan aku letuskan. Apa kira-kira yang ibu bilang? Kalau saya justru nggak usah, saya bilang, apa yang dipilih dua-duanya aja. Tapi apa yang terjadi dengan Rasulullah? Apa Rasul bilang? Mudah-mudahan keluar dari tulang sulbi mereka yang beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan. Itu amalan Rasulullah. Apa itu? Memaaf. Ketika Rasulullah sudah 10 tahun lamanya hijrah ke kota Madinah, punya tentara yang sangat luar biasa, punya pejuang mujahid yang sangat kuat. Beliau juga sudah menjadi seorang pemimpin negara, bukan hanya pemimpin agama. Pergi ke kota Mekah melaksanakan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah yang sebelumnya beliau dihina, dicaci, dicekik, dilempar dengan kotoran. Disitulah pamannya meninggal karena boikot. Ada pamannya juga yang meninggal karena lemparan tombak dari seorang budak, Abu Jahal. Siapa nama pamannya? Hamzah. Apa yang terjadi ketika beliau membebaskan kota Mekah? Apa kata beliau? Siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, gubernur Mekah, maka itu adalah selamat. Siapa yang bersembunyi di Ka'bah, maka dia aman. Siapa yang bersembunyi di Masjidil Haram, aman. Padahal beliau sanggup untuk membalas. Itulah amalan yang mulia Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita berkumpul halal bihalal ini? Agar kita sampai setidaknya mencoba sekuat tenaga mencontoh sifat seorang Rasul. Mampu memaafkan meskipun mampu untuk membalas. Kalau memaafkan tapi tak mampu membalas, itu biasa saja. Tengoklah kau ya, lama-lama aku maafkan aja. Kenapa? Badannya lebih besar dari badan aku. Itu biasa. Tapi Rasulullah mampu memaafkan ketika mampu untuk membalas. Maka Bapak Ibu sekalian, mengapa malam ini kita harus saling memaafkan? Pertama, agar ketakwaan kita dapatkan secara sempurna. Yang kedua, agar kita berusaha mencontoh sifat Rasulullah meskipun kita mampu untuk membalas. Yang ketiga, sedikit lagi ya, udah terlewat. Mengapa kita harus saling memaafkan? Karena kita pun menyadari kita juga banyak kesalahan. Makanya yang paling enak cara minta maaf itu adalah, ku maafkan kau dengan syarat maafkan juga aku. Itu cara maaf orang yang masih jual mahal. Tapi kan tadi kata Pak
Pak Ketua gitu kan, saling memaafkan. Supaya mau dimaafkan orang, maka kita obral maaf kita. Itulah mungkin kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah memaafkan, sehingga kita nanti layak bertetangga kepada Rasulullah, bersama Rasulullah di surganya nanti. Amin ya rabbal